menghindari penyesalan yang terlambat atau penyesalan di kemudian hari. Nah, kemudian hari itu maksudnya pada saat kita sudah tidak bisa lagi berbelok atau berbalik. Ya. Jadi saya lebih suka memakai penyesalan yang terlambat. Nah, penyesalan itu apa? Seseorang seringkali merasakan menyesal kalau dia gagal memperoleh kebahagiaan. Kenapa bahagiaan? Ya karena kita semua mencari kebahagiaan. Each individual, ya. Setiap orang pasti mencari kebahagiaan. Definisinya apapun. Tentu kita harusnya pakai definisi yang pas. Tapi kali ini kita tidak bahas definisi bahagia. Ya. Saya ulang, seseorang seringkali merasa menyesal kalau ia gagal memperoleh kebahagiaan. Atau apalagi dia mengalami kesengsaraan. Sudah tidak memperoleh kebahagiaan malah dapat kesengsaraan. Maka perasaan yang muncul adalah dia merasa sedih, kecewa, dan sebagainya yang negatif-negatif, yang jelek-jelek. Sambil menyalahkan diri sendiri. Aduh, kenapa sih tadi kita ambil jalan ini? Kenapa sih aku melakukan itu? Kenapa sih aku tidak mengambil kesempatan itu, misalnya. Nah, apa yang menyebabkan dia merasa sedih atau kecewa itu? Penyesalannya, dia menyalahkan diri sendiri. Mengapa aku tidak melakukan sesuatu pada saat ada kesempatan agar aku terhindar dari kejadian buruk semacam ini, atau agar aku bisa memperoleh nasib yang lebih baik daripada sekarang. Jadi penyesalannya ini because of the failure to do anything, karena gagal atau tidak melakukan sesuatu pada saat ada kesempatan. Sayang, kenapa aku kok nggak ambil kesempatan itu? Wah, itu jadi penyesalannya itu karena kita tidak melakukan sesuatu yang perlu. Yang kedua, menyalahkan diri sendiri. Mengapa sih aku telah mengambil langkah yang ini? Langkah ini salah, sehingga aku sekarang mengalami akibat buruk dari langkah ini. Jadi yang kedua ini menyesalnya karena melangkah yang salah. Bedanya ya, yang nomor satu tidak berbuat sesuatu yang seharusnya. Yang kedua terlanjur melakukan yang salah. Nah, karena ini saya mencoba melihat ayat-ayat Al-Quran yang membahas mengenai penyesalan. Oh, kok banyak sekali. Maka saya berusaha membagi, apakah nanti dibagi 2 atau dibagi 3, supaya kita membahasnya agak santai. Kenapa agak santai? Karena kita membahas tentang perasaan. Kalau kita ngomong tentang perasaan, itu nggak bisa cepet. Karena ketika kita sambil bicara atau sambil mendengarkan, kita sambil membayangkan apa yang pernah kita alami. Terus kita menangkap apa itu. Oleh karena itu, saya ingin ngomongnya agak santai, pelan-pelan, supaya lebih mudah kita tangkap apa yang kita bahas. Ya. Penyesalan semacam ini tidak akan meringankan beban. Jadi kalau kita menyesal, itu meringankan beban enggak? Enggak. Pada waktu menyesalnya itu tidak meringankan beban. Nanti beban itu akan ringan kalau kita sudah mengambil keputusan yang lain. Jadi sebelum kita mengambil keputusan, yang ada itu ya penyesalan itu. Penyesalan itu bahkan membebani mental. Kalau kita sudah sengsara, kesengsaraan itu tambah. Gitu. Ya. Dengan demikian, apakah menyesal itu baik apa buruk? Tergantung. Kalau penyesalan itu terjadi pada saat kita sudah tidak bisa atau tidak ada kesempatan lagi untuk mengubah nasib, maka betapa buruk penyesalan itu. Betapa buruk, jadi buruk sekali. Tapi kalau penyesalan itu muncul pada saat kita masih diberi waktu. Diberi waktu itu artinya apa? Masih diberi umur. Ya, seperti kita ini, banyak di antara kita tuh yang umurnya sudah lumayan. Tapi alhamdulillah masih dikasih umur.
Jadi berarti kesempatan masih ada. Masih ada kesempatan untuk mengubah nasib. Maka penyesalan ini sangat dan sangat berguna. Ya. Dan itu kita manfaatkan sebaik-baiknya. Kenapa sih kita perlu membahas menyesal itu? Allah sendiri memperingatkan agar kita tidak lalai semasa hidup di dunia ini dan tidak menyesal di saat kita tidak bisa lagi memperbaiki nasib. Yaitu pada saat kita harus menghadap Allah menyampaikan pertanggungjawaban. Setelah kita menyampaikan pertanggungjawaban, lalu Allah mengambil keputusan tentang nasib kita di akhirat. Dunia, surga atau neraka. Peringatan Allah, wa anzirhum yaumal hasrati idz qudiyal amr wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun. Berilah peringatan kepada mereka tentang hari penyesalan. Kenapa orang pada menyesal? Ya orang yang baik yang menyesal, yang apalagi yang perilakunya buruk. Yang baik itu menyesalnya, waduh, aku dulu bersedekah kok sedikit ya, padahal duitku banyak. Bersedekah ternyata sangat menolong aku di akhirat. Aku bisa di surga di level ini, begitu. Terus dia menyesalnya, seandainya dulu aku bersedekah lebih banyak, tentu aku tempatku di atas sana, gitu. Tapi penyesalan itu tetap baik, sudah pada posisi yang baik. Jadi cuma kepingin lebih tinggi lagi. Pada saat itu idz qudiyal amr, ketika segala urusan itu diputuskan oleh Allah, wa hum fi ghaflatin, mereka saat ini itu pada lalai, wa hum la yu'minun, dan mereka tidak beriman. Nah, ini ada dua kata kunci, satu lalai dan tidak beriman. Lalai itu biasanya karena kita terlalu sibuk melakukan sesuatu sehingga sesuatu yang lain itu kita lupa atau lalai. Kalau kita sedang asik melakukan sesuatu yang useful, yang berguna, enggak apa-apa. Tapi kalau kita terlalu asik sesuatu yang tidak berguna, nah itu yang sengsara. Atau kadang-kadang yang kita lakukan berguna, tapi kita itu kan melakukan sesuatu itu harus ada ukuran. Tidak boleh kita itu mentang-mentang senang dengan sesuatu kemudian kita melakukannya berlebihan, nggak boleh. Kita kalau toh itu useful, itu pasti ada limitnya. Aku lakukan sampai batas ini. Beyond that, di atas itu sudah buruk. Ya, jadi banyak di dalam emosi itu banyak yang semacam itu. Ini kalau ada Bu Nina Insania dan Bu Nina satunya lagi tuh, siapa itu? Maharsi. Nah, saya akan senang sekali kalau saya ada kesalahan dikoreksi atau nanti bisa ditambah. Ya. Jadi kita bisa menyesal karena lalai, bisa juga wahum la yu'minun karena tidak percaya. Udah dikasih peringatan, diberitahu mana yang benar, mana yang sebaiknya, tapi nggak percaya. Yuk, sebaik apapun informasi itu tidak ada gunanya bagi dia. Ya, jadi dari ayat ini sudah kita tangkap bahwa aku tidak boleh lalai, terlalu sibuk melakukan sesuatu lalu lupa yang lain. Ya. Sesuatu itu tidak harus sesuatu yang jelek. Misalnya sholat terus tidak peduli pada keluarganya, ya nggak baik. Ya. Jadi sholat ya sholat, tapi ada batasnya begitu. Terus juga ketidakpercayaan itu bisa menyebabkan seseorang tidak melakukan sesuatu. Nah, juga bisa kita tangkap. Berarti ciri khas orang Islam, ciri khas orang mukmin adalah selalu berhati-hati. Kalimatnya Allah aja, wa anzirhum, berilah mereka peringatan, warning, aftung. Jadi kita orang Islam memang pada tempatnya harus selalu berhati-hati. Asalkan kita masih hidup di dunia sebelum datangnya sakratul maut, maka
eh, berarti kita masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki nasib, terutama nasib di akhirat. Ya, karena ketika kita ingat bahwa kita harus memperbaiki diri, sudah lemah sekali, tidak bisa berbuat apa-apa untuk perbaikan dunia, udah nggak ada kesempatan. Tapi akhirat selalu masih ada. Ya, akhirat selalu masih ada selama belum sakratul maut. Imam Ghazali berkata di bukunya Ihya Ulumuddin bahwa dunia adalah ladang akhirat. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini sebenarnya ladang tempat kita menanam sesuatu yang nanti kita metik buahnya, kita panen itu di akhirat. Ada yang mengatakan ini hadis, tapi saya coba cek itu lemah baru periwayatannya. Jadi saya lebih baik mengutip Imam Ghazali daripada saya bilang dari Nabi Muhammad, karena Rasulullah melarang mengatakan bahwa suatu statement datangnya dari Rasulullah padahal tidak, itu dosanya besar. Maka untuk menghindari itu, kalimatnya saya ambil, tapi saya mengutipnya kepada Imam Ghazali. Dan saya ini mohon maaf, banyak pola pikir saya itu dipengaruhi oleh Imam Ghazali, pola pikir ya. Karena saya dulu membaca bukunya Imam Ghazali yang namanya Ihya Ulumuddin ini ketika saya kira-kira umur 17-18. Itu saya asik sekali membaca bukunya. Wah, ini belum ilmu jiwa belum sejauh itu, tapi dia sudah berpikir sangat jauh. Bahkan mungkin belum ada ilmu jiwa kali. Wallah alam kalau yang di bagian dari filsafat ya. Tapi Imam Ghazali itu sudah banyak memikirkan tentang perasaan. Maka setiap yang diciptakan oleh Allah di dunia itu bisa diolah dan dijadikan bekal untuk kehidupan di akhirat. Ya, saya ulang, karena dunia ada bagaikan ladang yang buahnya bisa kita petik atau kita panen di akhirat. Maka setiap yang diciptakan oleh Allah di dunia ini bisa kita olah dan bisa kita jadikan bekal untuk kehidupan di akhirat. Apapun, termasuk kesengsaraan. Termasuk misalnya kita masih hidup tapi sakit. Bisa nggak kita mengelola sakit ini supaya hasilnya saya panen di akhirat? Sangat bisa. Kalau kita sakit, kemudian kita menerima keputusan Allah, ya Allah, aku menerima keputusan Engkau bahwa aku sakit. Aku mengakui bahwa aku sakit ini kesalahanku sendiri. Kenapa kesalahanku? Ya kalau misalnya kena COVID, ya mungkin salah langkah atau pergi ke suatu tempat yang di situ rawan kena COVID. Bukan salah Allah dong, salah kita sendiri. Misalnya lagi pusing, salah siapa? Ya salah saya. Kenapa aku kurang tidur? Dan sebagainya. Jadi kita terima, ya Allah, saya terima bahwa sakit ini adalah teguran darimu. Oleh karena itu saya akan sabar menghadapi ini sambil saya akan berusaha mengobati sakitku ini. Nah, kesabaran itu pahalanya besar. Dan pahala sabar itu bisa mengantarkan seseorang ke surga. Jadi indah sekali jadi orang Islam itu. Barang atau kejadian yang kelihatannya jelek pun itu bisa kita olah, ya, bisa kita manage, bahkan bisa kita develop untuk menjadi sarana atau kendaraan bagi kita untuk masuk surga. Nah, pernyataan Imam Ghazali, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu adalah bagaikan ladangnya akhirat. Itu bersesuaian dengan firman Allah. Nah, jadi kalau yang dikutip dari Allah yang ini aja. Man kana yuridu harthal akhirati nazid lahu fi harthih. Wa man kana yuridu harthad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Siapa yang mengharapkan atau menghendaki memetik panennya itu besok di akhirat,
aku tambah. Aku tambah panenannya dia. Ditambahnya di mana? Di dunia. Jadi orang yang sakit seperti umpamanya sakit tadi, kemudian dia sabar. Di akhirat dia mendapatkan surga. Kalau betul-betul sabar. Terus di dunianya apa? Di dunianya dia menjadi tidak stres. Dia menjadi enak menjalani kehidupan ini. Karena ya udahlah, ini memang salahku sendiri. Bilang, sudahlah ini salahku sendiri. Itu tuh sudah menurunkan ketegangan. Apalagi kalau terus ditambah lagi dengan, ya Allah, aku berterima kasih Engkau menegur aku. Oh, berterima kasih, syukur itu nambah lagi itu. Karena orang yang bersyukur tidak akan berkeluh kesah. Keluh kesah itu membebani mental. Jadi orang yang menghendaki memetik hasil panennya di surga oleh Allah ditambah lagi di dunia. Tapi hati-hati, wa man kana yuridu hartsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Kalau orang itu menghendaki memetiknya di dunia, oleh Allah kasih. Tapi di akhirat nggak dapat. Jadi misalnya si A memberi duit kepada si B. Terus kenapa memberi duit? Wah, banyak amat. Aku kasih 1 miliar ya. Tapi nanti kalau ada pemilihan, ada voting, kamu vote untuk kepentinganku ya. 1 miliar. Wah, enak ini 1 miliar. Susah mencari 1 miliar dalam 1 tahun, belum tentu bisa. Itu ada iming-iming. Terus keuntungan di dunia apa? Si A tadi bisa menggolkan keinginannya, misalnya itu peraturannya goal. Kalau itu dia menghendaki dia terpilih menjadi pejabat, maka dia akan memperolehnya. Tapi di akhirat dia nggak dapat. Nah, jadi kalau kita melakukan perbuatan apapun, udahlah orientasi kita di akhirat. Nanti kita dapatnya double. Di akhirat dapat dan di dunia juga dapat. Tapi kalau kita menghendaki di dunia, nanti di akhirnya nggak dapat. Dan di dunianya pun belum tentu nggak berhasil. Misalnya, nih bagi-bagi duit, nanti pilih aku ya di TPS ya, supaya aku jadi gubernur misalnya. Ternyata mereka nggak jadi nyoblos, akan dibilik itu siapa tahu gitu. Misalnya semacam itu. Jadi bahkan di dunia pun belum tentu berhasil. Namun penyesalan yang macam kedua ini, penyesalan yang kedua itu adalah penyesalan yang masih ada kesempatan. Itu sangat membutuhkan kecerdasan. Kalau kita mau memanfaatkan penyesalan, butuh kecerdasan. Kenapa? Karena orang yang menyesal dan ingin memperbaiki diri, dia harus punya orientasi ke depan, harus punya visi ke depan, harus punya pandangan ke depan. Pandangan apa itu? Purpose. Dia punya tujuan apa? Atau juga orang yang punya visi, vision. Vision itu pandangan jauh ke depan. Targetnya apa? Nah, berpikir tentang masa depan itu butuh kecerdasan. Kalau yang ekstrim, sapi itu nggak bisa disuruh bikin perencanaan. Makan yang banyak. Nanti 1 jam lagi, habis ini aku ajak jalan. Nanti kamu nggak ada, di sana nggak ada makanan. Nggak bisa, dia nggak paham. Karena dia tidak punya kecerdasan. Nah, kecerdasan manusia itu bertingkat-tingkat. Ada orang yang bisa memikirkan besok mau apa. Tapi banyak sekali di dunia ini orang yang besok kamu ngapain? Nggak tahu deh. Apa kata nanti gitu. Itu sebagian besar manusia di dunia itu begitu. Mikirin besok aja nggak bisa, apalagi minggu depan, apalagi setelah mati. Itu maka membutuhkan kecerdasan untuk mengantisipasi apa yang mungkin terjadi di waktu yang akan datang. Setelah mengantisipasi itu, terus dipelajari kaitannya antara perilaku saya sekarang dan nasib saya besok gimana. Apakah saya berhasil mencapai target itu atau tidak, itu kaitannya ada nggak dengan perilaku saya sekarang. Itu butuh kecerdasan. Dan harus
membangun kesungguhan hati, serta menguatkan tekad untuk melakukan kegiatan-kegiatan secara konsisten yang bisa mengarahkan kita pada perbaikan nasib. Jadi satu, ini tiga yang paling penting. Kita mesti melihat target ke depan. Goal kita apa? Target atau goal. Setelah itu terus kita pelajari. Untuk bisa sampai ke sana, apa yang harus aku lakukan sekarang? Oke, sudah tahu itu. Tahu saja nggak cukup. Harus disertai dengan kebulatan tekad. Banyak kita itu tahu teori, tapi kalau nggak dijalani, nggak ada tekad, nggak ada konsistensi, ya nggak jalan. Aku kepengen kurus. Caranya gimana? Mempelajari berbagai macam teori. Wah, dia sampai ada 10 buku dia pelajari. Tapi dia nggak kurus-kurus. Karena apa? Ya nggak dijalani. Nggak bisa. Ya. Jadi itu butuh kecerdasan dan kebijaksanaan. Jadi penyesalan yang macam kedua ini akan menjadi turning point, titik balik atau titik belok bagi kita dilihat dari segi perilaku dan nasib. Ya, kalau dilihat dari perilakunya dan nanti ujung-ujungnya nasib. Oleh karena itu ada baiknya kita mempelajari kira-kira penyesalan apa saja yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. Kita sebaiknya mempelajarinya dari firman Allah. Kenapa? Karena yang mengetahui masa depan itu hanya Allah. Kita tidak tahu 5 menit yang akan datang apa yang akan saya lakukan. Kadang-kadang kita itu mau merencanakan, aku habis mau ke pasar. Baru mau berdiri dari kursi, kram. Terus, jadi nggak ke pasar? Aduh, nggak jadi deh. Loh, katanya tadi mau pergi, baru 5 menit atau 3 menit. Lah iya, ini ada kram. Kita nggak tahu. Ya. Jadi, kita harus mempelajari sebaiknya dari firman Allah yang maha mengetahui kejadian-kejadian di waktu yang akan datang, termasuk yang akan terjadi di akhirat. Nggak akan ada seseorang pun sepintar apapun yang bisa cerita tentang akhirat kecuali yang menciptakan itu sendiri, yaitu Allah. Nah, ada yang menyesal karena tidak berperilaku baik atau tidak beramal soleh sama hidupnya di dunia. Karena setiap orang pada saat menjelang mati ditampakkan calon tempat tinggalnya di akhirat. Ini maksud saya itu, yang saya sering dengar bahwa orang ketika menjelang wafat itu suka ditunjukin calon tempatnya. Kalau ditunjukin surga, maka dia senyum. Kalau ditunjukin neraka, maka dia akan ketakutan. Ya. Jadi setiap orang pada saat menjelang mati itu ditampakkan calon tempat tinggalnya di akhirat, surga atau neraka. Nah, mereka lalu menyesal karena mereka, loh ini umurku habis, tapi aku telah menyia-nyiakan umur dan harta untuk melakukan hal-hal yang tidak berbobot di akhirat. Aduh, selama ini yang aku lakukan ternyata nggak ada bobotnya di akhirat. Gitu. Mereka lalai dan tidak menggunakan tenaga, pikiran, dan harta mereka untuk melakukan hal-hal yang bisa menyelamatkan dan membahagiakan mereka di surga. Karena mereka menyesal, mereka minta dikembalikan oleh Allah di dunia lagi agar bisa berbuat baik. Udah terlambat. Penyesalan yang seperti ini nggak ada gunanya. Permasalahan itu sudah tidak bisa kembali karena orang itu he has reached a point of no return. Ya. Dia sudah sampai pada titik yang tidak bisa kembali lagi. Hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un. Sehingga ketika kematian itu datang. Kematian datang itu berarti kan sakratul maut. Udah mau mati, ditunjukin gambarnya. Dia bilang, rabbirji'un, Tuhan kembalikan aku. La'alli a'malu shalihan, agar aku bisa berbuat baik fima tarakt, apa yang dulu saya tidak lakukan. Tuhan, aku punya deposito banyak,
Dan kalau aku mati 1 menit lagi, depositoku nggak ada gunanya untuk aku, hanya berguna untuk orang lain. Udah, aku mau sedekahkan semuanya biar bisa menolong saya. Nggak ada gunanya. Ya. Innaha kalimatun huwa qailuha. Itulah omongan yang dia ucapkan. Nah, tidak bisa wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dia sudah ditunggu di alam barzakh. Alam barzakh itu alam penantian. Setelah seseorang mati, belum dibangkitkan lagi, hidup seperti manusia semula, bahkan lebih baik, menunggu hari kiamat. Karena nanti alam raya ini akan dihancurkan bareng, terus nanti dibangkitkan bersama-sama. Jadi orang yang meninggal itu belum di akhirat, masih di satu tempat yang kita menyebutnya barzakh. Kenapa disebut barzakh? Barzakh itu artinya sekat, ada batasan. Dia belum bisa hidup di akhirat, di sana ada sekat. Dia kembali ke dunia lagi juga nggak bisa karena ada sekat lagi. Jadi ada sekat. Nah, sekat itu bahasa Arabnya barzakh. Lalu disebut alam barzakh, alam di mana mereka disekat. Dari situ juga bisa kita pahami, oh kalau begitu reinkarnasi itu tidak ada. Karena orang kalau sudah masuk alam barzakh nggak bisa kembali ke dunia. Terus ada orang bilang, oh itu matinya kecelakaan, ruhnya gentayangan. Nggak ada. Kalau sudah mati, masuk alam barzakh, udah masuk kotak itu udah. Kalau wayang, udah dimasukin kotak, bisa lagi. Kalau toh melihat persis, oh itu jin yang menyerupai orang yang sudah mati itu. Ya. Kembali ke masalah penyesalan. Mereka di dalam hati mengakui telah berbuat salah, dan mereka pun melihat rekaman yang ditayangkan oleh malaikat. Rekaman, dulu kan kita nggak bisa membayangkan ada rekaman itu. Dan dulu kita tuh rekaman itu harus kalau gambar ya harus pakai film. Tapi sekarang, Masya Allah, nggak usah pakai film digital. Kalau sudah ada rekaman digital, itu dihapus pun masih bisa di-recover. Yang membuat teknologi, kita bisa menemukan teknologi itu kan ada basisnya. Basisnya adalah ciptaan Allah. Nah itu supaya menjadi pelajaran bagi kita orang modern. Besok malaikat itu menunjukkan gambar kita mulai dari kecil sampai kita mati. Itu tuh kelihatan semuanya, rekamannya ada, dan cara membukanya lebih gampang daripada HP kita. HP kita harus cari-cari, laptop juga begitu, kita cari-cari. Malaikat gampang sekali karena kalau itu kita anggap teknologi, itu teknologinya Allah itu jauh lebih maju daripada teknologi manusia. Ya. Terus kalau mereka untuk menyesal, biasanya mengemukakan alasan, mengemukakan excuse. Mengapa mereka excuse-nya itu? Mereka bilang kenapa mereka gagal melaksanakan tugasnya. Balil insan wala nafsihi basiratu walau alqa ma'adhirah. Bahkan manusia saat itu pada dirinya sendiri dia bisa melihat. Basirah itu artinya melihat. Nah, di sini diterjemahkan menjadi saksi. Nah, kalau menjadi saksi itu kan pasif ya. Tapi kalau basirah melihat itu aktif. Jadi setiap orang bisa melihat dirinya sendiri, iya aku memang dulu salah. Tapi walau alqa ma'dzirah, setiap orang itu mengemukakan alasan-alasannya. Iya, aku dulu tidak melakukan itu karena sibuk, karena ini. Itu saya tadi mendengar ada hadis dibaca, ada seorang sahabat yang suatu saat itu tidak ikut perang. Terus dia merasa bersalah. Nah, orang lain, orang-orang munafik yang tidak ikut perang menemui Nabi mengemukakan alasan yang dibikin-bikin. Nah, ini tiga orang yang tidak ikut itu menyadari nggak ada gunanya bohong kepada Nabi. Karena kalau kita bohong itu pasti nanti Rasulullah mendapatkan wahyu yang menceritakan apa yang sebenarnya. Allah tahu hati kita. Lalu dia bilang terang saja apa adanya. Ya. Jadi itu besok kita juga begitu. Kita sendiri mengakui bahwa kita
memang keadaannya seperti itu, tidak melaksanakan tugas atau melakukan suatu kesalahan. Misalnya, mereka menyampaikan alasan bahwa mereka tidak sempat melaksanakan tugas dari Allah karena singkatnya waktu mereka hidup di dunia. Ini ada kutipannya di akhirat. Ya. Jadi, Tuhan, aku nggak sempat sholat karena aku kerja sibuk sekali. Habis ini selesai ini, terus kasih tugas itu dan sebagainya, sehingga aku nggak sempat sholat. Terus atau kalau secara global, Tuhan, umurku kan hanya 20 tahun, aku nggak sempat melakukan itu. Atau bahkan yang 70 tahun pun, itu meskipun 70 tahun, mereka akan mengatakan bahwa hidup ini sikap. Allah bertanya, Kam labithtum fil ardi adada sinin. Berapa tahun sih kamu tinggal di dunia? Mereka menjawab, Qalu labithna yauman au ba'da yaum. Kami tinggal di dunia itu hanya sehari atau setengah hari. Nah, ini mereka masih ngomongnya itu, ya kalau saya nganggapnya kayak kurang ajar kepada Tuhannya kok begitu. Fas'aril adin, tanya aja kepada tukang hitung. Aku nggak tahu, pokoknya sehari atau setengah hari. Terus Allah memberitahukan, Qala illa bithum illa qalilan law annakum kuntum ta'lamun. Memang kamu itu tinggal di dunia itu memang hanya sebentar. Nah, kalau kamu tahu sebentar, ya mbok kamu tuh tahu bahwa sebentar itu kesempatan yang pendek. Kalau kesempatan yang pendek, ya udah kamu laksanakan tugas. Kalau kamu merasakan tugas itu berat, alah, tugas ini paling sementara, sebentar lagi. Kalau aku berhasil, aku masuk surga, di surga selama-lamanya. Kalau aku melaksanakan tugas ini paling berapa lama sih? Nggak lama. Gitu. Ya, Allah menjawab bahwa umur yang diberi oleh Allah itu sebenarnya sudah cukup. Apalagi ada bukti bahwa Tuhan, umurku kan hanya 20. Aku gak sempat belajar membaca Quran. Aku gak sempat belajar sholat. Nanti tunjukin. Coba lihat tuh. Dia umurnya juga 20 tahun. Dia rajin sholat. Dia bisa baca bacaan-bacaan sholat. Bahkan dia hafal Quran. Jadi kesalahannya di mana? Di ketidakmampuan memanage umur. Tidak mampu mengelola umur untuk apa. Umur ini pendek, ya, bahwa ada kok orang lain yang diberi umur yang sama panjangnya, tapi mereka bisa memanfaatkan umur mereka dengan baik. Allah menggambarkan di surat Fatir, wahum yastarikhuna fiha Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Tuhan, mereka berteriak, Tuhan, keluarkanlah kami dari sini. Berilah aku kesempatan untuk berbuat soleh, berbuat baik yang dulu kami tidak lakukan. Karena hidupku dulu di dunia itu pendek. Dijawab oleh Allah, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara wa ja'akumun nadhir. Bukankah pada saat itu kami beri umur yang sama dengan orang lain? Tuh, orang itu sama umurnya dengan kamu. Tapi orang itu mampu menggunakan waktu itu untuk selalu ingat kepada Allah, ingat kepada tugas-tugasmu, ingat pada tugas-tugasnya. Waja'akumun nadhir, dan juga kalian itu selalu diberi peringatan. Kadang-kadang yang memberi peringatan orang tuanya, bapak, ibunya, tapi tetap aja bandel. Itu salahmu. Nah, karena kamu dulu begitu bandel, fadzuqu fama lidzalimina min nasir. Ya udah, rasakan sendiri akibatnya. Udah nggak bisa kembali lagi. Jadi saat itu kalau menyesal nggak ada gunanya. Nah, ada yang menyesal itu mengapa mereka tidak memanfaatkan hartanya. Kalau tadi umurnya, kenapa umurnya tidak dimanfaatkan? Ada juga yang menyesal itu karena tidak memanfaatkan hartanya yang cukup banyak tapi tidak bersedekah, atau bersedekah tapi terlalu sedikit. Menyesal karena kepingin, wah kalau begitu, tahu begitu dulu saya perbanyak supaya aku bisa mendapatkan posisi yang lebih tinggi, yang lebih nyaman di surga. Penyesalan orang semacam ini begitu dalam, karena begitu dia meninggal, semua hartanya tidak lagi bisa dia nikmati, tidak bisa dia manfaatkan.
Justru orang lain dari anggota keluarganya yang akan menikmati harta peninggalannya, meskipun mereka tidak pernah ikut membantu dalam mencari penghasilan tersebut. Dulu waktu kerja sendiri, kalau anggota keluarganya nggak ada yang peduli. Tapi ketika mati, mereka yang menikmati, malah kadang-kadang menjadi rebutan. Dia kesal karena dia punya sarana untuk bersedekah dan punya kesempatan untuk melaksanakannya, tapi kenapa tidak? Ya, penyesalan tidak bersedekah semacam ini sangat lazim, karena harta itu memang tidak berguna lagi untuk dia pribadi, dan bersedekah adalah kegiatan ibadah yang besar pahalanya, tapi paling gampang dilaksanakan, paling gampang, karena udah kasih aja, itu udah beres. Tapi kalau pergi haji itu kan harus ada traveling, nginep di mana, terus makannya bagaimana dan sebagainya, terus berdesak-desakan, susah. Tapi kalau sedekah gampang, udah kasihkan aja. Bahkan 1 menit atau kurang dari 1 menit itu juga bisa. Maka Allah memperingatkannya di surat Al-Munafiqun, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakum al-maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas shalihin. Bersedekahlah kamu, sedekahkan bagian dari apa yang aku sudah kasih kepadamu sebelum kedatangan kematian. Nanti kalau kamu sudah mati, kamu menyesal, Tuhan, tundalah dulu aku kematianku. Sedikit aja, ila ajalin qarib, sedikit aja. 1 menit aja. 1 menit itu udah cukup untuk sedekah. Dia, wah ini 1 menit nih, ambil kertas, bikin ini sekian dipakai untuk berikan kepada masjid, ini sekian dipakai untuk itu keponakan yang kelaparan, itu untuk si cucu yang nggak bisa membayar sekolah misalnya begitu. Nah, dia kepengen fa'as-saddaqa wa akum minas shalihin. Waktu yang pendek itu bisa saya pakai untuk bersedekah dan aku menjadi orang baik. Oke, sudah kita pahami itu. Lalu bagaimana cara menghindari penyesalan yang demikian itu? Caranya adalah kita ambil, kata kuncinya adalah mumpung. Mumpung masih hidup, kita manfaatkan sisa umur kita untuk memperbanyak amal soleh, terutama yang sangat berbobot atau yang pahalanya dilipat gandakan. Maksud saya gini, banyak di antara kita ini kan sadar beragama itu setelah pensiun, atau setelah tua, atau setelah kena stroke. Ada beberapa teman saya yang dulunya nggak rajin ke masjid, tapi begitu kena stroke menjadi rajin. Nggak apa-apa. Itu kesempatan yang bagus. Jadi mumpung aku masih hidup, mumpung aku masih memiliki harta. Jadi coba yang harta dulu. Mumpung kita masih memiliki harta, kita sisihkan sebagian untuk bersedekah agar harta kita bisa membantu menyelamatkan kita dari neraka dan memfasilitasi kita masuk surga. Tapi orang yang pinter hitung-hitungan, ya, orang yang ahli ekonomi mestinya atau ahli dagang mestinya bisa ngitung. Aku bersedekah, aku kasihkan pemulung yang lewat itu, kasih 10.000. Mana lebih bermanfaat aku kasihkan kepada anak yatim yang kalau nggak ada yang membantu, nggak ada yang dimakan, atau ada yang dimakan tapi dia nggak bisa sekolah, aku kasih duit supaya dia bisa sekolah. Itu kita bisa hitung-hitungan. Kalau kita berikan anak yatim, pahalanya lebih besar. Atau memberi pahala kepada orang yang sedang belajar, misalnya belajar menghafal Quran. Anak-anak yang menghafal Quran itu banyak di antara mereka dari golongan orang miskin, nggak makan itu kalau nggak dibantu. Nah, kalau kita membantu mereka kasih makan, dengan kita beri makan, lalu mereka bisa ngaji. Dan anak menghafal Quran itu kan membacakan diulang-ulang. Dia bisanya membaca berulang-ulang karena kita kasih makan. Jadi kita memberi makan 1 piring,
itu hasilnya adalah beberapa ayat yang dia baca. Itu berarti barokah. Ya. Value-nya satu piring itu paling hanya misalnya 10.000, tapi Quran yang dia baca itu kalau dikonversikan ke dunia, banyak sekali. Apalagi kalau ini anak yang menghafal Al-Quran, nanti setelah dia betul-betul hafal, dia jadi guru. Ilmunya manfaat lagi. Berarti sedekah yang satu piring tadi itu mengalir terus pahalanya. Allah menganjurkan, anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yaumun la bay'un fihi wala khullah wala syafa'ah. Sedekahkanlah sebagian dari apa yang aku telah berikan kepadamu sebelum datang suatu masa di mana tidak ada jual beli. Duit nggak berguna lagi. Jadi kamu punya duit seberapa triliun pun nggak ada gunanya, nggak ada jual beli. Wala khullah, dan tidak ada teman akrab. Semuanya sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri. Dan tidak ada yang bisa menolong. Nah, oleh karena itu orang yang mengingkari itu, mereka sebenarnya menganiaya dirinya sendiri. Itu tadi pertama, harta ya. Yang kedua, jangan sia-siakan setiap kesempatan yang ada. Ya, misalnya kalau orang Barat bilang kesempatan itu tidak datang dua kali. Opportunity doesn't knock your door twice. Kesempatan itu tidak mengetuk pintumu itu dua kali. Jadi begitu ada kesempatan, ambil, laksanakan. Ya. Kesempatan itu di mana? Misalnya, mumpung masih muda, aku bisa membantu dengan tenaga, misalnya. Mumpung masih kuat dan lincah, mumpung kita masih bisa melakukan pekerjaan, misalnya lagi, mumpung punya skill, mumpung punya keahlian, aku bisa bantu. Nah, ketika masih muda, masih lincah dan sebagainya, maka kita manfaatkan kegiatan-kegiatan yang berat seperti pergi haji. Ya. Pergi haji itu agak berat, kalau sudah tua nanti tersiksa itu di sana. Ya. Lagi, mumpung masih sehat, kita manfaatkan kesehatan itu untuk misalnya menuntut ilmu, untuk melaksanakan kegiatan ibadah yang produktif dengan pahala yang berlipat. Pahala yang berlipat itu misalnya sholat daripada di rumah, ke masjid aja jamaah, kan 27 kali. Nah, jadi kita cari yang efisien, ya. Produktif dan efisien. Sama-sama pekerjaannya, tapi pahalanya lebih banyak. Misalnya lagi, mumpung masih mempunyai harta. Saya punya teman yang duitnya banyak, saya suruh pergi haji, dia nunda-nunda terus. Dia pikirannya dipakai bisnis dulu, nanti biar berkembang. Rugi sampai duitnya habis. Kalau sudah habis, gimana dia mau pergi haji? Dia merasa berhutang, utangnya dengan Allah. Ya. Kita kalau punya harta yang lebih, kita bersedekah untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang memberi hasil di dunia dan di akhirat. Misal lagi, mumpung tidak sibuk, kita lakukan kegiatan yang banyak membutuhkan waktu. Jangan menunggu nanti kalau ada tugas yang menyibukkan, nggak sempat lagi. Ya. Seperti misalnya apa? Iktikaf Ramadan. Ada jenis pekerjaan yang pada periode tertentu itu sepi pekerjaan. Ya, misalnya kalau akuntan itu kan membuat laporan akhir tahun. Nah, sebelum laporan itu selesai, itu sibuk sekali. Tapi begitu semua udah selesai, perhitungan udah selesai, habis itu ringan pekerjaan. Nah, kalau pas ringan begitu, kok masuk Ramadan, kesempatan nih, aku bisa itikaf, gitu. Ada sih pekerjaan-pekerjaan yang kalau Ramadan makin ramai, ya, seperti teman kita, kalau Ramadan sibuk karena order makanan, tapi teman kita ini baik, dia aku hanya melayani sebelum Ramadan sampai dengan Ramadan tanggal sekian, habis itu tidak melayani lagi. Nah, terus dia habis itu menekuni
ibadah. Ya. Jadi pokoknya begitu ada kesempatan, lakukan. Ya. Terutama yang paling general adalah mumpung masih hidup. Rasulullah mengatakan, bergegas-gegaslah kamu pada 5 kesempatan sebelum datangnya 5 hambatan. Yaitu syababaka qabla haramik, mudamu sebelum kamu tua, wasihataka qabla saqamik, sehatmu sebelum kamu sakit, wa ghinaka qabla faqrik, dan mumpung kamu kaya sebelum kamu fakir, wa faraghaka qabla syughlika, dan mumpung kamu longgar waktunya sebelum kamu sibuk, dan yang kelima hayataka qabla mautik, mumpung kamu masih hidup. Yang ketiga, cara mengatasinya, kita jaga jangan sampai kesibukan kerja atau keasyikan melakukan sesuatu yang menyenangkan membuat kita lengah dan lalai. Lengah dari tugas, terutama tugas sholat dan ibadah lainnya. Kelalaian akan membuat seseorang sangat menyesal karena tidak memanfaatkan kesempatan yang ada. Orang yang baik itu seperti yang digambarkan oleh Allah di surat An-Nur. Rijalun la tulhihim tijaratu wala bai'un an dzikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Orang-orang yang baik adalah orang-orang yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak pula dilalaikan oleh jual beli. Tidak lalai dari mengingat Allah, dari menegakkan sholat, dan dari membayar zakat. Selalu ingat, mereka takut kepada sesuatu yang di hari itu hati dan penglihatan menjadi guncang. Hari kiamat maksudnya. Jadi sesibuk apapun, itu caranya kalau kita punya kegiatan, kita jadwal. Jadwal itu kita prioritaskan, aku nanti sholatnya di mana, kapan. Yang lebih banyak terjadi, kegiatannya disusun dulu, terus nanti sholatnya di mana ya? Di sini bisa nih, kan baru 1:30, sholat zuhur kan bisa sampai asar. Wah, itu dikalah-kalahin gitu. Ya, kalau bisa kegiatan itu, ketika kita menyusun kegiatan, nomor 1 pegang dulu sholatnya di mana. Ya, terus baru disusun kegiatan. Yang keempat, jangan terpengaruh suasana atau lingkungan yang saling berlomba dalam menumpuk kekayaan. Ini ada suasana. Ada saja tuh teman-teman, karena di antara teman-teman kerja itu mereka suka bersaing, bagus-bagusan mobil, bagus-bagusan sepeda motor, terus cepet-cepetan naik pangkat dan sebagainya. Itu suasana itu tuh selalu ada. Nah, kalau kita berada di suasana semacam itu, kita jangan mudah terpengaruh. Dan misalnya ya, intinya kita jangan terpengaruh suasana atau lingkungan yang saling berlomba dalam menumpuk kekayaan dan memperkuat pengaruh politik, sehingga lalai akan tugas dari Allah. Kita mesti selalu ingat bahwa hidup ini hanya sementara dan suatu saat kita pasti akan meninggal dunia. Allah memperingatkannya tuh dengan kalimat yang pendek. Ya, kalau kalimat yang pendek itu biasanya lebih efektif. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Akan membuat kamu lalai kalau kamu berlomba banyak-banyakan, terutama banyak-banyakan harta atau banyak-banyakan pengikut. Kalau politik itu banyak-banyakan pengikut. Hatta zurtumul maqabir, sampai kamu mau nengok kubur. Nengok. Jadi kita tuh kalau misalnya naik mobil atau jalan, begitu kita melewati kuburan, misalnya kalau kita jalan terobos jalan Suryo apa namanya, itu yang di Ambasador itu kan jalan itu kan dulu kiri kanannya dulu kan kuburan, lalu dibelah. Kita melihat ke kiri kuburan, ke kanan kuburan, terus itu jadikan peringatan, aku besok akan mati. Kalau misalnya kita sekarang semena-mena mumpung berkuasa, kemudian jotos sana jotos sini, ingat, aku besok mati. Terus kalau misalnya menumpuk kekayaan, kekayaan kalau terlalu banyak untuk apa? Aku tahu nanti mati. Kalau aku
menghabiskan waktuku untuk dijadikan duit, nanti aku tidak sempat beribadah, mempersiapkan diri untuk hari akhirat. Jadi dibatasi, sudah cukup, sudah berlebih malahan. Udah kerjanya jangan terlalu sibuk supaya punya waktu untuk ibadah, punya waktu untuk ngaji. Ya, kira-kira begitu. Ringkasnya apa yang kita bahas pagi ini. Seseorang biasanya menyesal ketika gagal memperoleh kebahagiaan karena tidak melakukan sesuatu saat ada kesempatan atau telah mengambil langkah yang salah. Allah memperingatkan agar kita tidak menyesal pada saat sudah terlambat. Hidup di dunia adalah kesempatan untuk membangun kebahagiaan di akhirat. Kembali ke dunia tidak mungkin dan alasan tidak lagi diterima. Cara menghindari penyesalan adalah manfaatkan harta selagi ada, jangan sia-siakan kesempatan, jangan lalai karena kesibukan, dan hindari pengaruh hedonisme. Ya. Semoga Allah membimbing kita untuk selalu memanfaatkan kesempatan sambil menghindari kesalahan. Amin.